Kemarin ya? September, kira-kira bulan November lah. Ibu terakhir masuk di sini. Dan waktu itu bukan ibu yang belajar ya, mengajar, bukan ibu, tapi ibu dia. Tapi hari ini ibu yang akan mengajari kalian 10.7 materi lanjutan. Nah, kemarin kalian kan sudah belajar mengenai apa? Materi terakhir yang sudah ibu Nita sampaikan, kalian akan belajar materi apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Apakah cuma sistem persamaan linear saja? Dua variabel. Dua variabel. Di hari ini kita akan melanjutkan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode gabungan. Oke, jadi ibu harap semuanya dapat konsentrasi di depan karena ibu jelaskan satu kali saja supaya kalian bisa mengerti. Oke? Ibu harap kalian semua dapat bekerja sama dengan baik. Sebelum memulai, mari kita ibu akan absen terlebih dahulu sebelum 7. Hari ini siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir? Banyak. Siapa? Alexander, Yani, Sylvia, Welma. Mana yang Welma? Oke, silakan tulis tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Sudah? Semua sudah? Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menentukan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menyelesaikan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah konteks lengkap. Jadi kita akan lanjut materi yaitu SPLTP dan dengan materi SPLTP yang tadi. Oke. Ada yang tahu apa itu SPLTP? Ada yang tahu? Kemarin kan kalian sudah bahas SPLTP nih. Pasti kalian ada gambaran sih. Kalau gitu, aku punya kepanjangan SPLTP itu apa dulu? Sistem persamaan linear 3 variabel. Hari ini kita akan sama-sama mencari tahu ya apa itu SPLTP. Kalau begitu, soal yang kedua, apa sih metode yang digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Ada yang tahu? Substitusi, lalu eliminasi, lalu pertemuan. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Mengandung 3 variabel. Misalkan variabelnya itu X, Y, dan Z. Maka bentuk umumnya seperti yang kalian bisa lihat di sini. Kalian juga dapat melihat bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel pada buku kalian halaman 164. Kita masuk dalam metode penyelesaian SPLTP. Sini kita akan membahas metode eliminasi dan juga metode substitusi. Kalau kalian lihat di sini, metode eliminasi digunakan untuk menghilangkan salah satu variabel dalam sistem persamaan sehingga jumlah variabelnya berkurang dan lebih mudah untuk diselesaikan. Sedangkan metode substitusi digunakan dengan menyatakan satu variabel dalam bentuk variabel lainnya, lalu menggantikan atau mensubstitusi ekspresi ini ke dalam persamaan lain. Jadi singkatnya, kalau eliminasi itu menghilangkan, sedangkan substitusi itu menggantikan. Ini saja lewat. Oke, kita masuk dalam contoh soal. Di sini ibu menggunakan persamaan yang ada di
165. Contoh soal nomor 1 itu menggunakan metode substitusi, tapi di sini Ibu ubah dengan metode eliminasi. Oke. Kalau tadi yang kita bilang metode eliminasi itu bagaimana? Menghilangkan. Jadi dalam metode eliminasi ini kita menghilangkan variabel sampai kita ketemu nilai yang kita inginkan. Oke, jadi hari ini kita akan masuk dengan diskusi kelompok, membahas soal-soal kontekstual. Oke, Ibu akan bagi kalian dalam kelompok. Ibu sudah punya nama-namanya di sini. Jadi nanti pengaturannya itu kelompok 1 dan 2. Ingat ya, kelompok 1 dan 2 ada di sini. Di sini waktunya kelompok 1. 2 ke belakang itu kelompok 2. Kelompok 1 dengan namanya Risto, Reilani, Risto, Raudi, Alexander. Segera. Ini dulu. Yang mau S27 semua sudah ada di dalam kelompoknya masing-masing. Oke, di sini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Gue akan bagi dulu ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Kerjakan dalam kelompok. Kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang Ibu akan jelaskan ya. Jadi di dalam LKPD ini kalian harus mengerjakan ada satu soal yang Ibu kasih. Setiap kelompok harus mengerjakan LKPD yang Ibu sudah kasih itu dan menulisnya di lembar jawaban. Sudah ada, Ibu sudah kasih di dalam. Jadi kalian tinggal tulis saja. Oke? Setelah itu, setelah kalian kerjakan dalam kelompok nanti, setelah waktunya sudah selesai, kalian harus maju untuk presentasi. Jadi Ibu akan memilih kelompok, kalian akan maju presentasi. Jadi pastikan semua anggota di dalam kelompok itu paham apa yang kalian kerjakan. Karena sebentar kalian akan presentasi. Kalian boleh menanyakan kepada Ibu, tapi harus dengan disiplin. Lihat di peraturan nomor 3. Oke? Ibu kasih kalian waktu 1 jam pelajaran atau 40 menit untuk mengerjakannya. Kalian bisa kerjakan di sana.
berapa? Oh iya, kan 20 kurang 70 harus minus 40. Iya tuh. Iya boleh. Oke, terima kasih. Dia masuk institusikan nilai X ke dalam persamaan 4. Sudah benar ya, sampai sini sudah benar. Tapi yang dari kesalahan adalah ketika kelompok 4 mereka itu harusnya hasilnya berapa di sini? 20.000 dikurangi 30.000, hasilnya negatif. Oke, tekan dulu. Karena waktu kita sudah selesai, jadi nanti kelompok 6 dan 7 kumpulkan saja LKPD-nya 47. Pembelajaran kita tentang SPLPP sudah selesai. Oke, sekarang ibu mau mulai. Ada yang masih ingat SPLPP itu apa? Sekarang apa? Sistem persamaan dia punya berapa metode? 3, 4, 5. Yang ibu jelaskan ada berapa? Eliminasi, substitusi, gabungan. Metode gabungan itu metode apa? Jadi ibu yakin pasti kalau misalkan kalian semakin kalian bisa mengisi soal SPLCP. Perhatikan tanda-tanda, jangan lupa pengesalan, kemudian matematika, langkah-langkah, oke? Kalian lanjut di sistem perhitungan dua variabel. Jadi bawah buku